وأكون للخير العميم مثالا. Kalau kita mendapatkan dari perkataan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman hurrima, faqad hurrima anil khairi kullah." Makanya sampai diterangkan, siapapun yang diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari bulan-bulan yang, seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan bulan-bulan setelahnya. Kalau manusia itu diharamkan kebaikan di bulan Ramadan. Maksudnya piye Ustaz? Maksudnya begini Ibu. Kalau ada orang di bulan Ramadan, ketika surga dibuka, neraka ditutup, kok ada orang tidak bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, maka seakan-akan riwayat yang tadi kita baca menjelaskan. Lah kalau kamu di bulan Ramadan aja tidak hatam, apalagi di luar bulan Ramadan, di mana surga tidak dibuka, neraka tidak ditutup, setan tidak dikerangkeng, lebih susah dan seakan-akan kamu mesti tidak akan bisa menghatamkan Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan ketika semua support system diberikan kamu untuk taat saja kamu tidak hatam Quran. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok tidak bisa sedekah karena masih pelit. Terus seakan-akan, terus di bulan mana lagi kamu akan sedekah? Kalau di bulan Ramadan ketika semua support system itu diberikan supaya kamu bisa sedekah, kamu tidak sedekah. Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak mampu untuk tahajud dan tidak mampu untuk qiyamul lail, maka sesungguhnya pertanyaan dan sebagai sebuah perenungan, di bulan mana lagi kamu akan sujud? Di bulan mana lagi kamu akan tahajud? Kalau di bulan Ramadan saja kamu tidak mampu untuk taraweh secara konsisten dan tidak mampu untuk tahajud. Kenapa? Wong ketika semua kemudahan untuk taat saja diberikan, kamu tidak bisa taat, apalagi di luar bulan Ramadan. Itu sama analoginya Ibu. Kalau Ibu ada orang atau diri seseorang, ada orang sholat di depan Masjid Nabawi, di depan Ka'bah. Jarak antara dia dengan Ka'bah hanya sejarak sekitar 3 meter sampai 10 meter. Misalkan dia di shaf pertama atau shaf kedua. Kalau ada orang sholat di depan Ka'bah, kok dia tidak bisa khusyuk? Seakan-akan pengertiannya itu adalah, terus di mana lagi kamu bisa khusyuk? Kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak bisa khusyuk. Kalau ada orang di depan Ka'bah kok masih kepikiran uang, masih kepikiran kerjaan terus. Kalau di Ramadan masih memikirkan uang, masih memikirkan kemaksiatan gitu. Padahal dia sholat di depan Ka'bah hanya berjarak 5 meter sampai 10 meter. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban akan ditujukan. Terus di mana lagi kamu akan khusyuk? Kalau di depan Ka'bah aja kamu tidak khusyuk. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya berpikir, itulah Ramadan. Makanya Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Di mana tidak ada satupun keutamaan yang mampu sebagaimana keutamaan yang dimiliki Ramadan. Sampai surga saja bereaksi ketika Ramadan itu datang. Sampai neraka pun bereaksi, menutup pintunya ketika mereka malu terhadap Ramadan. Karena keutamaan Ramadan yang tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh setiap orang yang beriman. Maka inilah yang menjadikan kita harusnya menyadari Ramadan itu bukan masalah rotasi waktu, bukan masalah siklus yang kita jalani setiap tahunnya, bukan. Tapi Ramadan itu merupakan sebuah big prize, merupakan sebuah kesempatan besar yang Allah berikan keutamaan kepada hamba yang Allah kehendaki ketika seseorang itu diberikan kesempatan untuk mendatangi Ramadan. Tapi ingat, di sisi yang lainnya kita juga harus selalu sadar ketika Ramadan memiliki keutamaan yang sangat sebesar itu, tapi di sisi yang lainnya kita juga harus menyadari bahwasanya siapapun yang mereka apa adanya, mereka ala kadarnya ketika mereka kedatangan Ramadan, lalu mereka merasa biasa-biasa aja, apa adanya ketika Ramadan itu datang. Tidak ada sebuah keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada sebuah planning ketika menyambut Ramadan. Kita harus tahu juga, orang yang memaknai Ramadan biasa-biasa aja, lalu mereka menjalankan Ramadannya dengan tidak semaksimal mungkin, maka bisa jadi orang yang gagal Ramadan itu bukan hanya mereka gagal mendapatkan pahala, tapi orang yang gagal Ramadan
sejatinya mereka akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah. Kalau celaka di depan manusia masih mending, Bu. Kita masih bisa ngulang waktu supaya memperbaiki kecelakaan yang pernah kita lakukan ketika membuat kita dihujat. Tapi kecelakaan manusia di hadapan Allah itu kan berat, karena kecelakaan itu di hadapan penguasa alam semesta. Makanya ada peristiwa dalam sebuah kisah yang sahih diterangkan. Dalam sebuah peristiwa kisah yang sahih, Nabi itu pernah masuk ke Masjid Nabawi. Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Rasulullah masuk. Ketika Nabi berjalan ke depan, shaf, lalu di dekat mimbar beliau, mimbarnya Nabi itu ada tiga anak tangga. Ketika Nabi mendekati anak tangga, ketika Nabi mendekati mimbarnya yang memiliki 3 anak tangga, maka pada saat itu Rasulullah tiba-tiba mengatakan, amin, amin, amin. Nabi tiba-tiba mengatakan 3 kali amin, padahal tidak ada suara sebelumnya, yang membuat para sahabat itu penasaran. Loh, yang diaminkan Nabi itu siapa? Dan apa yang diaminkan Nabi? Sampai Nabi saja mengaminkan. Karena para sahabat sadar, kalau ada doa kok diaminkan Nabi, berarti doa itu betul-betul luar biasa. Pasti akan terjadi dan pasti akan menjadi sebuah tanda. Lalu para sahabat itu memberanikan diri. Para sahabat itu lalu memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengaminkan 3 kali. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Maka pada saat itu Rasulullah itu menjawab, aku aminkan doanya malaikat Jibril tentang 3 kelompok. Dan aku aminkan. Ibu semuanya, ibu harus perhatian sama hadis ini. Kenapa? Yang berdoa malaikat Jibril. Yang mengaminkan Rasulullah. Malaikat Jibril makhluk paling mulia di antara penduduk langit. Ya, Rasulullah makhluk yang paling mulia di antara penduduk manusia. Berarti tidak main-main dong doanya. Sampai Nabi mengaminkan hingga 3 kali. Lalu Rasulullah itu berkata, aku aminkan 3. Yang pertama, ketika malaikat Jibril itu berkata, Rogima anf man adroka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali umatmu, wahai Muhammad, kalau ada umatmu diberikan kesempatan emas oleh Allah. Dia mendapati orang tuanya ketika tua dan sepuh, yang harusnya anaknya bisa gampang mendapatkan surga, ketika dia menjumpai orang tuanya ketika tua dan renta, tapi justru anaknya tidak bisa masuk surga. Karena kurang maksimalnya anak itu berbakti kepada orang tuanya ketika tua dan sepuh. Jadi dari hadis itu, penggalan yang pertama kita tahu ya Bu, kalau ibu-ibu dapat kesempatan orang tuanya ketika tua dan sepuh, maka itu merupakan salah satu akses yang paling mudah untuk meraih surga. Maka malaikat Jibril berkata, celaka sekali kalau ada umatmu diberikan kesempatan emas, lalu dia menjumpai bapak ibunya ketika tua dan renta, tapi anaknya tidak bisa masuk surga. Dan Nabi setuju ketika malaikat Jibril mendoakan kecelakaan. Maka Nabi tidak membantah, tidak mengkritik, tidak menolak hadis itu dan permintaan itu oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi justru mengatakan, amin, saya setuju. Celaka kalau ada di antara umatku mengetahui orang tuanya ketika senja tetapi anaknya tidak bisa masuk surga. Kalau bahasa programnya, kebangetan banget jadi manusia. Itu bahasa programnya. Terus yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua itu dikatakan oleh Rasulullah, Ragima anf man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Celaka sekali wahai Muhammad kalau ada umatmu diberikan kesempatan Ramadan yang harusnya dalam kesempatan Ramadan Allah membentangkan banyak ampunan ketika di bulan Ramadan, lalu umatmu tidak maksimal berbuat ketika di bulan Ramadan. Akhirnya umatmu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Itu kebangetan umatmu yang semacam itu. Padahal kesempatan emas Allah berikan kepada umatmu ketika kedatangan Ramadan. Masya Allah. Dan ketika malaikat Jibril berkata semacam itu, langsung segera
Rasulullah mengiyakan dan mengaminkan. Amin, betul. Kalau umatku kedatangan Ramadan, kok sampai terbentang jarak 30 hari, dia tidak mendapatkan ampunan. Berarti luar biasa, parah. Ketika dia tidak mendapatkan kesempatan diampuni oleh Allah. Padahal Allah itu ketika di bulan Ramadan, betul-betul membebaskan banyak manusia dari api neraka. Ibu tahu nggak? Ada 2 waktu di mana Allah banyak membebaskan manusia dari ancaman api neraka. Satu ketika pada waktu peristiwa wukuf di Arafah atau hari Arafah. Dari habis asar sampai tenggelamnya matahari. Kira-kira berapa jam itu? 3 jam sampai 4 jam. Enggak sampai 4 jam. 3 jam. Yang kedua, waktu yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari ancaman neraka itu apa? Di bulan Ramadan. Kalau hari Arafah 3 jam. Kalau Ramadan terbentang selama 30 hari. 24 jam kali 3. Berapa itu? Ya, berarti 720 jam. Ya 700 ya. Ya sekitar segitulah. Dan itu menunjukkan kepada kita tentang Masya Allah itu keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Di satu sisi kita mendapati bahwasanya Ramadan itu memiliki hal yang luar biasa. Sampai surga saja bereaksi terhadap kedatangan Ramadan. Neraka pun bereaksi terhadap kedatangan Ramadan. Sampai kita juga harus memahami di sisi yang lainnya. Kok sampai kita tidak maksimal di bulan Ramadan, hati-hati. Bukan hanya sekedar kita gagal meraih puasa dengan pahalanya. Tapi kita menjadi orang yang celaka. Ketika tidak maksimal persiapan kita. Ketika Ramadan itu datang menyapa kita. Ini yang membuat kita harus selalu berpikir jauh tentang Ramadan. Ramadan adalah ruang waktu evaluasi dan refleksi pada diri kehidupan kita.